An Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa qulna ya Rasulullah kannaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan beberapa hal kepada kita. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mendengarkan Rasulullah memberi mau'idah. Suatu kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi mau'idah kepada para sahabatnya. Yang mana ketika itu para sahabat menangis. Para sahabat sangat tersentuh hatinya mendengarkan mau'idah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti biasanya, sangat menusuk hati, sangat menyentuh hati, sehingga para sahabat menangis semua. Sebagaimana pesan perpisahan. Seakan-akan itu merupakan pesan perpisahan. Kalau kita mau menasehati anak kita ketika kita lagi di rumah, ini biasa. Tetapi ketika kita memberi suatu pesan, ketika kita akan berangkat ke luar daerah, bahkan luar negeri, memberi nasihat, memberi pesan kepada anak-anak kita atau keluarga kita di bandara. Ini kesannya lain. Kesannya lain. Ketika ada momen-momen tertentu kita memberi nasihat, ini kesannya akan lebih tertanam di dalam diri orang yang mendengarkan. Begitupun sahabat di sini ketika waktu itu nasihat Rasulullah sangat menyentuh hati. Sehingga air mata para sahabat ini tidak tertahan. Kemudian ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat-nasihat perpisahan. Maka berilah aku wasiat. Berilah aku nasihat. Apa pesan Rasulullah? Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa. Ya, sudah tahu semua apa itu takwa. Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wasam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara 'alaikum abadun fa innahu may ya'is minkum fasayarallahu ikhtilafan katsira. Pesan yang kedua, agar kita patuh dan taat mendengarkan
dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang memerintahkan, yang menjadi pemimpin kita itu adalah budak sahaya. Orang yang tidak terpandang di pandangan manusia. Derajat sosialnya kelas rendah di mata manusia. Tetapi ketika sudah menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin pasukan kita, maka kita harus dengar perintah-perintah mereka dan kita harus patuh untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Umpamanya bupati di sini seorang santri, ya, alumni sebuah pondok pesantren di kota Purwoli, Temanggung Barat. Maka kiainya harus patuh. Walaupun secara derajat di penglihatan manusia, pandangan manusia, ini derajatnya seorang bupati, ini lebih rendah daripada kiainya. Bukan di hadapan Allah, tapi di pandangan manusia. Ketika bupati memerintahkan tadarus tidak boleh sampai jam 12. Ya harus patuh. Jangan rame-rame. Jadi kita harus patuh kepada pemimpin. Tentu yang bukan dalam keadaan maksiat. Bukan perintah-perintah yang menyuruh kita terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau seorang bupati memerintahkan memperbolehkan jual bir, jual minuman keras, maka itu harus ditentang. Tidak boleh seorang pemimpin, kan di hadis harus kamu sebagai rakyat harus patuh kepada seorang pemimpin. Ya kalau bukan kemaksiatan. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau melanggar perintah Sang Pencipta kita. Ada undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat yang harus kita tentang. Tidak boleh kita patuh. Kalau peraturan itu sesuai dengan syariat dan undang-undang negara kita harus patuh. Siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi gubernur, siapapun yang menjadi bupati, atau dalam lingkup kecil, kepala desa atau RT RW kita. Kita seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani di sebuah daerah. Di RT 1 RW 2. Tapi di hadapan pemimpin kita, Pak RW, Pak RT, kepala desa kita, ya kita harus patuh. Disuruh bayar pajak, ya bayar pajak. Disuruh bayar iuran, ya harus iuran. Gak boleh mentang-mentang. Kamu siapa? Nggak tahu saya siapa. Saya tokoh paling berpengaruh di sini. Nggak boleh itu. Kenapa Rasulullah berwasiat kepada itu? Patuhlah kepada pemimpinmu, walaupun pemimpinmu itu seorang budak. Sekarang perbudakan nggak ada. Secara kasat mata nggak ada. Tetapi banyak yang tetap memperbudak manusia yang lain. Walaupun konsepnya beda dengan zaman dulu. Karena pesan Rasulullah seperti itu,
Karena setelah masa kenabian ini akan terjadi pertentangan yang sangat besar sekali. Banyak pertumpahan darah. Di zaman Rasulullah. Ini perangnya dengan kaum kafir. Tapi setelah perang sahabat tabi'in dan selanjutnya, peperangan itu perang saudara sesama kaum muslim. Ada kesalahpahaman ribuan yang terjadi. Makanya pesan Rasulullah sangat seperti itu. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melaksanakan apa yang belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ingin mengirim sebuah pasukan ke luar Madinah dan dipimpin oleh anak muda. Kalau kata orang Arab yang belum tumbuh jenggotnya, yang sangat muda. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, ini gak jadi. Di tengah perjalanan balik karena Rasulullah meninggal. Ketika itu Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah, diteruskan ekspedisi pasukan, kirimlah dan tetap diangkat pemimpin yang belum tumbuh jenggotnya, dalam artian yang sangat muda. Tetap diberangkatkan. Banyak sahabat yang keluar ibunya, keluar gengsinya. Pemimpinnya masih belum tumbuh jenggotnya, coba cari yang lebih tua. Akhirnya apa jawaban Abu Bakar? Saya tidak akan merubah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu aja yang hanya mengangkat seorang pemimpin, seorang muslim yang taat, yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Namun karena umurnya masih muda, pertentangan sangat keras di zaman sahabat. Ketika pertentangan ikhtilafan katsir, pertentangan yang sangat banyak, pertentangan yang sangat membingungkan, kita harus bagaimana? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kamu harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini faedahnya orang, prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Maka kamu harus menggigit dengan geraham. Artinya bagaimana? Sangat dipegang. Kalau kita gigit dengan geraham, udah gak akan lepas. Kalau cuma digigit gini, gigi depan, ini ditarik, lepas. Tapi kalau udah kita gigit dengan gigi geraham, ini tidak akan lepas. Artinya apa? Berpegang teguh yang sangat kuat, sehingga tidak ikut tersesat, tidak ikut pertentangan, tidak ikut perselisihan yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau ada pertentangan, perbedaan yang sangat besar, sudah kita minggir. Kita minggir, jangan ikut-ikut. Agar kita lebih selamat. Ketika tahun politik, kita kan yang biasa baca medsos bingung. Ikut siapa? Ya udah, gak usah ikut.
Kalau kita takutnya apa? Takutnya kita keliru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kamu dengan urusan-urusan bid'ah, urusan-urusan yang baru dalam hal syariat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kesesatan itu pasti karena sesungguhnya setiap bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang di zaman Rasulullah urusan syariat ini tidak ada, kok sekarang ada, itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Umpamanya seperti apa? Jadi ini, kalau kita biasa ikut medsos, bid'ah ini jadi pembahasan yang nggak selesai-selesai. Secara prinsip dasar, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah tentang urusan agama. Hanya mengikuti hawa nafsu, itu bid'ah. Tetapi meskipun sesuatu di zaman Rasulullah tidak ada, tetapi secara garis besarnya ada, itu tidak masalah. Jadi bid'ah itu bisa ikut hukum yang 5. Wajib, sunnah, ikut hukum-hukum yang lain. Ada kalanya wajib, ada kalanya jadi sunnah, ada kalanya jadi makruh, ada kalanya jadi mubah. Seperti kita berpakaian seperti ini, nggak ada di zaman Rasul. Apa itu nggak boleh, ya tetap boleh. Karena ini ada dasarnya, yaitu menutup aurat. Udah gitu aja. Kita berpikir keras setelah sholat. Pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah dalam satu hadis. Tapi yang digembar-gemborkan itu bid'ah. Anggap tidak ada. Memang kalau dianggap tidak ada, Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya di zaman itu, sahabat, untuk berzikir bareng-bareng. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 umpamanya. Oleh yang mengatakan ini merupakan apa itu dilarang, apa itu haram. Enggak, karena dasarnya ada, yaitu wirid setelah sholat. Subhanallah, subhanallah. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Bukan hanya zikir bareng berjemaah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Banyak hal yang dilihat. Seperti di zaman Rasulullah, madrasah, sekolahan itu tidak ada. Tapi sekarang, bahkan pondok pesantren, ada universitas. Nah, itu kan bukan urusan syariat. Urusan syariat dalam hal apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Seperti sholat setelah salaman setelah sholat. Ini gak pernah sahabat Pak setiap sholat, selesai sholat, salaman dengan Rasulullah. Gak pernah. Apakah ketika kita melakukan itu merupakan suatu dosa yang besar? Bid'ah. Ini dosa yang sangat besar. Menurut definisi mereka. Apa ketika kita salaman, sholat zuhur seperti tadi, kita salaman. Apa itu haram? Apa itu bid'ah? Enggak. Karena ada apa? Dasarnya secara umum kita
bersalah, berjabatan. Walaupun jangan sampai keterlaluan. Beri kesempatan sebelah kita untuk zikir terlebih dahulu. Atau yang sampai menoleh ke belakang, sampai 2 soft ke belakang kita tetap salam. Ini kan mengganggu orang lain. Ya. Jadi cuma sebelah kanan, sebelah kiri sudah. Kalau kita mau salaman, nanti setelah sholat kita berdiri salaman. Perkara bid'ahnya tidak termasuk bid'ah. Oh, bisa mubah, bisa juga makruh, bisa juga jadi haram. Tergantung situasinya. Kalau sampai mengganggu orang lain, seperti zikir, ini bisa haram kalau mengganggu orang lain. Tapi itu bukan hukum dasar. Kita berzikir keras. Di sini ada orang ngaji. Nah, orang sholat. Ini kalau yang sholat itu terganggu dengan suara kita dosa. Begitupun kita ngaji, dikeraskan suaranya. Ada orang tidur di sini, terganggu tidurnya, haram. Nah, kalau saya seperti sekarang, kita bermajelis, mengaji, pakai apa namanya, mic, suaranya keras. Ada orang tidur di sini, tiba-tiba jangan ganggu saya, ya salah sendiri. Orang yang tidur nggak tahu situasi dan kondisi. Jadi itu pesan Rasulullah kepada kita ketika terjadi pertentangan, perselisihan di antara umat Islam, kita harus berhati-hati. Jangan mengambil keputusan sendiri. Kita tinjau dari syariat, kita tinjau dari aturan agama kita, negara kita. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada orang yang ahlinya. Jangan kita mengambil kesimpulan sendiri. Berapa banyak kita salah paham, ternyata video yang diupload oleh orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu ternyata hoax, ternyata hoax, ternyata editan. Kita sudah marah, ternyata editan. Kita tanya kepada ahlinya. Jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Jadi, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Terjemahnya seperti itu. Tetapi bukan berarti semua. Ya. Makanya Sayyidina Umar ketika mengkonsep sholat tarawih dengan berjemaah, Rasulullah dulu berjemaah, akhirnya tidak berjemaah. Namun ketika Sayyidina Umar dikonsep berjemaah di dalam satu masjid, seperti yang kita lakukan sekarang. Karena Sayyidina Umar berkata, nikmatul bid'ah, nikmat bid'ah yang paling bagus, paling baik, ya sholat tarawih berjamaah. Rasulullah pernah sholat tarawih berjamaah mengajak sahabat-sahabatnya. Akhirnya ditinggalkan, dibebaskan, disuruh sholat sendiri-sendiri. Takut apa? Takut nanti jadi kewajiban. Ulama-ulama setelah Rasulullah, setelah sahabat, takut apa? Takut dijadikan sholat tarawih ini sebagai sesuatu kewajiban. Bayangkan, kalau sholat tarawih dijadikan, karena Rasulullah setiap Ramadan selama 1 bulan penuh sholat tarawih. Nanti ini proses hukumnya akan terjadi wajib. Bagaimana kalau tarawih diwajibkan? Kita ada yang punya kewajiban bekerja. Kita punya kewajiban mencari nafkah. Kita punya kewajiban sebagai pegawai untuk masuk kantor malam hari atau menjaga toko karena kita pegawai.
Ya kalau cuma 3 rakaat, paling banyak 4 rakaat seperti fardu. Ini kita bisa nyempet-nyempet. Kalau 10, 11 atau 23, betapa beratnya. Makanya karena kasih sayang Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah tidak sholat tarawih di hadapan para sahabat, tidak mengajak para sahabatnya untuk berjemaah, karena ini nanti akan diproses menjadi kewajiban. Rasulullah sholatnya di dalam kamarnya. Di kamarnya ya seperti di sini. Ini musholanya masjidnya Rasulullah, ini dalamnya Rasulullah, kamar ini. Ini sholatnya di dalam. Kenapa? Karena takut ditiru oleh umatnya dan menjadi kewajiban. Makanya saya tidak terlalu fanatik jumlah rakaat. Kalau saya tidak menjadi imam, kadang sholat yang diskon separuh 11 rakaat. Ya ternyata enak, nggak terlalu capek. Apalagi sampean-sampean yang sepuh-sepuh, silahkan sekali-kali ikut yang dapat diskon 50% sholat tarawih. Nggak masalah. Ini perbedaan para ulama. Kita tidak bisa terlalu fanatik sehingga terjadi pertengkaran sesama kaum muslim. Kalau sholat di rumah ya separuh, cari yang diskon. Ya. Apalagi Ramadan, pasar diskon. Tapi tetap kita yang di masjid ini kita tradisikan yang sudah ada di antara kita itu 23. Jangan sampai tiap ganti takmir ganti metode. Oh saya sekarang ketua takmirnya, udah kita jalankan sholat tarawih dengan diskon 50%. Seperti di Masjidil Haram sekarang pakai yang diskon 50%. Dulu 23 rakaat. Kalau sekarang dirubah. Setelah corona itu dirubah. Ambil yang diskon 50%. 11 rakaat. Ada masalah. Terserah. Kalau di sana terserah pemimpinnya. Kalau di sini kita beda-beda, tidak masalah. Masjid sini 23, masjid sana separuhnya, tidak masalah. Allahu a'lam, shawab al-Fatihah.